Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat dan selalu semangat, sehingga kalian dapat mengikuti pembelajaran pada kali ini dengan baik. Nah, sebelum kita lanjut ke materi selanjutnya, saya akan mengulangi dari materi yang telah Mbak buat video kemarin. Oke, masih di pengertian fungsi kuadrat. Nah, fungsi kuadrat itu fungsi yang berbentuk nih, fx sama dengan y sama dengan ax kuadrat plus bx plus c. Jadi kalian boleh milih ya, antara fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus c atau y sama dengan ax kuadrat plus bx plus c. Nah, syaratnya a-nya tidak boleh sama dengan 0 dan x, y itu merupakan anggota dari bilangan real. Nah, sedangkan A, B, C ini merupakan koefisien dari suatu fungsi. Jadi ini A, koefisien dari X kuadrat, B, koefisien dari X, dan C merupakan konstantanya. Nah, grafiknya ini. Dalam fungsi kuadrat terdapat istilah-istilah seperti sumbu simetri, titik potong sumbu Y, titik potong sumbu X, dan juga titik puncak. Nah, titik puncak itu jadi dia grafiknya itu berada di paling puncaknya, maka dinamakan titik puncak. Lalu kemudian ada titik potong sumbu Y, dia memotong di sumbu Y. Dalam koordinat kartesis kan ada sumbu X dan sumbu Y. Jadi kalau titik potong sumbu Y berarti dia memotong di sumbu Y. Kalau titik potong sumbu X dia memotongnya di X. Nah, ini sejajar, jadi dia ini dan ini merupakan titik potong sumbu X. Dengan titik potong sumbu Y, dia memotongnya itu di garis yang vertikal ini. Nah, grafik dari fungsi kuadrat itu menyerupai parabola, sehingga fungsi kuadratnya itu dapat disebut dengan fungsi parabola. Kemudian sifat-sifat fungsi kuadrat kemarin ya berdasarkan koefisiennya. Nah, nilai A itu akan menentukan grafik itu akan terbuka ke atas atau terbuka ke bawah. Kemudian nilai B itu menunjukkan letak koordinat titik puncak dan sumbu simetri, dan nilai C menunjukkan titik perpotongan suatu grafik fungsi kuadrat dengan sumbu Y, yakni nanti pada koordinat 0, Y bisa, atau 0, C. C di sini nanti angka yang berada di sumbu Y. Ini contohnya dari nilai A. Jika A positif, maka grafik terbuka ke atas. Jika A negatif, maka grafik terbuka ke bawah. Contohnya, ini ada dua grafik, ada dua fungsi kuadrat. Nah, dia grafiknya kan sama-sama membuka ke atas. Kita lihat A-nya. Di sini A-nya 2, di sini A-nya 1. Karena 2 dan 1 itu lebih dari sama dengan 0 dan bernilai positif, maka grafiknya terbuka ke atas. Berbeda dengan ini. Dia grafiknya terbuka ke bawah. Kenapa? Karena A-nya yaitu di sini min 1. Jadi min 1 itu negatif dan dia kurang dari 0. Kemudian nilai B ini menunjukkan letak koordinat titik puncak dan sumbu simetri. Di sini B. B-nya kan sama dengan 0. Ini semuanya B-nya sama dengan 0. Yang ada cuma nilai A. Ini juga A, ini juga A. Dia titik puncaknya berada di 0. Ini. Kemudian yang nilai C-nya menunjukkan titik perpotongan suatu grafik fungsi kuadrat dengan sumbu Y, yakni pada koordinat 0, C.
C di sini yaitu angka atau nilai yang berada di sumbu Y. Contohnya ini, grafik yang ini dulu, fungsinya adalah Y sama dengan min X kuadrat min 5X min 4. C-nya di sini kan min 4. Nah, kita lihat di sumbu Y itu yang berdiri. Nah, di sini kan juga min 4 kan. Perpotongan grafiknya ini pada sumbu Y, yaitu min 4. Yang lainnya kan nggak ada. Nah, itu menunjukkan, nilai C itu menunjukkan yang itu. Kemudian yang ini, grafik yang ini, fungsinya Y sama dengan X kuadrat min 2X. Nah, di sini C-nya nggak ada. C-nya sama dengan 0. Ini A-nya 1, B-nya min 2, C-nya 0. Karena 0, dia perpotongannya yaitu di 0,0. Nih. Kemudian yang grafik ini, yang biru ini, kan dia fungsi kuadratnya X kuadrat min 3X plus 2. Berarti C-nya kan 2. Kita lihat sumbu Y lagi. Nah, dia perpotongannya juga di angka 2 pada sumbu Y. Nilai C berarti menunjukkan perpotongan suatu grafik fungsi dengan sumbu Y. Kemudian menentukan sumbu simetri dan titik optimum dari suatu persamaan fungsi kuadrat. Yang pertama, sumbu simetri. Nah, itu ada X sama dengan min B per 2A. Kemudian nilai optimum atau Y puncaknya. Y sama dengan F min B per 2A atau Y sama dengan D per min 4A. Di mana D-nya sama dengan B kuadrat min 4AC. Nah, sedangkan titik optimum atau titik puncak atau titik balik yang tinggal nih XP, YP. XP-nya dari sumbu simetri, YP-nya dari nilai optimum. Nah, contohnya nih, suatu fungsi kuadrat Y sama dengan 2X kuadrat plus 4X. Tentukan sumbu simetri, nilai optimum, dan titik puncaknya. Jawab. Nah, di sini kita cuma tuliskan dulu diketahuinya. Di sini A-nya A-nya yaitu 2, ini B-nya 4, dan C-nya nggak ada, jadi C-nya 0. Kemudian yang ditanya apa aja? Ada yang pertama, sumbu simetri, yang kedua, nilai optimum, dan yang ketiga adalah titik puncak. Oke, kita cari dulu yang pertama yaitu sumbu simetri. Rumusnya tadi kan XB sama dengan min B per 2A. Nah, ini tinggal kita substitusikan nilai A, B, C ini ke rumus. Rumusnya ini membutuhkan apa? Kita langsung substitusikan. B-nya di sini 4. Tuliskan 4 per 2A. 2 tetap 2 dikalikan A-nya sini 2, yaitu min 4 per 4 sama dengan min 1. Kemudian mencari nilai optimum sama dengan YP. Rumusnya D per min 4A. D-nya yaitu B kuadrat min 4AC. Nah, B kuadratnya kan 4 pangkat 2. Jadi 4 pangkat 2 itu hasilnya 16. Min 4 dikalikan 2, min 8. Kemudian C-nya 0. Jadi min 8 dikalikan 0 hasilnya tetap 0. Dan yang bawah min 4 dikalikan A, min 4 dikalikan 2. Hasilnya yaitu 16 per min 8 sama dengan min 2. Jadi titik puncaknya adalah XP, YP sama dengan min 1, min 2. Baik, nah pada video ini kita akan belajar masih mengenai fungsi kuadrat. Namun kali ini kita akan membahas mengenai cara menggambar grafik fungsi kuadrat. Gimana sih cara menggambar grafik fungsi kuadrat itu? Nah, langkah-langkahnya di sini ada 4. Yang pertama yaitu dengan menentukan bentuk parabola, apakah terbuka ke atas atau terbuka ke bawah. Nah, di sini pada materi sebelumnya kalian telah mempelajari bahwa
bentuk parabola itu terbuka ke atas ataukah terbuka ke bawah itu diperoleh dari nilai A, yaitu koefisien dari X kuadrat. Lalu yang kedua dengan menentukan titik potong grafik sumbu X. Nah ini diperoleh jika Y-nya sama dengan 0. Nah hasilnya nanti koordinat titik potongnya yaitu X1, 0. Lalu selanjutnya yang ketiga yaitu dengan menentukan titik potong grafik sumbu Y. Nah ini kalau menentukan titik potong grafik sumbu X itu Y-nya sama dengan 0. Kalau titik potong sumbu Y itu X-nya dibuat sama dengan 0. Nanti hasil koordinat titik potongnya yaitu 0, Y1. Nah, yang keempat yaitu dengan menentukan koordinat titik balik atau titik puncak dengan menentukan nilai sumbu simetri dan nilai optimum. Nah, pada pertemuan sebelumnya juga kalian juga sudah mempelajari cara menghitung titik puncak yaitu dengan menentukan nilai sumbu simetri dan nilai optimumnya. Oke, nanti jika semua sudah, kita akan mengumpulkan hasil yang diperoleh titik-titiknya itu. Nanti kita akan gambar di koordinat kartesius. Nah, di sini ada contoh soal, ada perintah seperti ini. Gambarlah grafik fungsi kuadrat Y sama dengan X kuadrat min 2X. Nah, caranya gimana? Kita ikuti langkah-langkah pada slide sebelumnya. Tapi sebelum itu, kita harus mengetahui terlebih dahulu nilai A berapa, B berapa, dan C berapa. Nah, nilai A ini kan merupakan koefisien dari X kuadrat. Nah, di sini koefisiennya adalah 1. Kemudian nilai B ini merupakan koefisien dari X, berarti dia ini. Nilai B sama dengan min 2. Karena di sini tidak ada C, maka C kita buat sama dengan 0. Kemudian, langkah pertama yaitu kita harus menentukan grafik tersebut. Grafik fungsi kuadrat tersebut terbuka ke atas atau ke bawah. Caranya gimana? Nah, kita harus melihat nilai A. Jika A-nya lebih dari 0, maka grafik fungsi kuadrat akan terbuka ke atas. Lalu, jika A-nya kurang dari 0, maka grafik fungsi kuadrat akan terbuka ke bawah. Nah, di sini karena A sama dengan 1 dan 1 lebih besar dari 0, maka grafik fungsi kuadrat akan terbuka ke atas. Oke, langkah selanjutnya yaitu menentukan titik potong grafik sumbu X. Yaitu nanti Y-nya kita buat sama dengan 0. Ini syaratnya sudah ada, yang diketahui tetap kita tulis nanti. Kemudian ini. Nah, tadi kan ada syaratnya tuh, titik potong sumbu X itu syaratnya nanti Y sama dengan 0. Maka kita buat ini. Kan ini persamaan yang ada di soal, kita tulis lagi. Kemudian Y-nya kita buat sama dengan 0. Jadi sini Y. Posisinya Y ini yaitu 0. Lalu sama dengan X kuadrat min 2X sama. Lalu selanjutnya kita faktorkan ini X kuadrat min 2X ini kita faktorkan. Nah ini sama dengan 0. Ini saya buat di kanan, ini di kiri, sama aja ya. Yang penting sama-sama sama dengannya 0. Nah ini. Ini kita pisah jadi X atau X min 2 sama dengan 0. Nanti jadi 1, 1. Jadi ininya X sama dengan 0. Kemudian atau X min 2 sama dengan 0. Nah, ini nanti. Kok bisa? Ini X sama dengan 0 kan sudah tahu ya. X ini kita buat sama dengan 0. Atau tetap tahu X min 2 sama dengan 0 kok bisa jadi X sama dengan 2. Nah, di sini kita ruas kiri dan ruas kanan akan kita tambahkan dengan angka yang sama. Sehingga ini biar jadi X tok. Ini kan jadi min 2. Jadi kita harus tambahkan dengan 2. Biar hasilnya hanya X. Kemudian yang kanan kita juga akan tambahkan dengan 2. Harus sama ya. Jadi 0 ditambah 2 sama hasilnya sama dengan 2. Jadi X sama dengan 2. Nah, dari situ kita peroleh titik potong sumbu X-nya, yaitu berada di 0,0 dan 2,0. Nah, di sini kan hasilnya nanti kan koordinat titik potongnya yaitu X1,0. Nah, di sini ini semuanya X1. Jadi X sama dengan 0. 0,0 kita masukkan kan ke sini, jadi 0,0 ini. Kemudian ada 2,0 itu dari sini. X-nya ini kita masukkan ke persamaan ini, jadinya 2
Seperti itu. Selanjutnya, langkah yang ketiga yaitu menentukan titik potong grafik sumbu Y. Nah, diperolehnya gantian. Sekarang X-nya dibuat sama dengan 0. Oke, tadi kan syaratnya X harus dibuat sama dengan 0. Maka, nah dari sini, ini kan persamaannya sama ya. Nah, itu X-nya kita di sini kita substitusikan 0. Jadi kita peroleh gini. Kan Y sama dengan 0 kuadrat min 2 dikalikan X itu. X-nya kan 0, jadi min 2 dikalikan 0. Hasilnya adalah 0, karena 0 kuadrat kan sama dengan 0. Min 2 kali 0 juga 0, jadi 0 dikurangi 0 sama dengan 0. Jadi Y-nya min 0. Lalu hasilnya ini kita masukkan ke ini, 0,Y1. Kan ini udah diperoleh nih Y-nya. Nah, ini 0-nya kita masukkan ke sini. Jadi nanti hasilnya diperoleh titik potongnya yaitu di 0,0. Dan langkah keempat yaitu menentukan koordinat titik puncak dengan menentukan nilai sumbu simetri dan nilai optimum. Oke, nih cara menentukan sumbu simetri kan rumusnya kemarin min B per 2A. Kalian sudah mempelajari, nah tinggal koefisien yang ada di sini kita masukkan ke persamaan B-nya di sini. Min 2, jadi min, ini minnya tetap ya, nggak boleh hilang. B-nya min 2 per 2 dikalikan A. A-nya di sini 1, berarti 2 dikalikan 1 sama dengan, nih, min 2, minnya tetap, 2 kali 1-nya 2. Terus kita kan, min 2 dibagi 2 kan min 1. Dengan min 1 sama dengan 1. Nah, sedangkan nilai optimumnya kita peroleh dari D per min 4A. Nah, ini sama caranya. Kita substitusikan juga atau kita masukkan nilai A, B, C ini pada rumusnya. Karena D itu kemarin sama dengan B kuadrat min 4AC, berarti kita masukkan B-nya min 2, jadi min 2 kuadrat. Min 4 dikalikan A, A-nya dikali 1, jadi C-nya 0, ini dikali 0. Oke, min 4 dikalikan A, A-nya 1, berarti min 4 dikalikan 1 sama. Terus hasilnya yaitu ini. Ini kan min 2 pangkat 2, jadi min sama dengan min 2 dikalikan min 2. Jadi min kali min hasilnya plus, dan 2 pangkat 2 atau 2 dikali 2 hasilnya adalah 4 dikurangi. Nah, 4 kali 1 kali 0 hasilnya adalah 0, berarti 4 min 0 sama dengan 4 ya. Terus yang bawah ini min 4 dikalikan 1 kan hasilnya min 4. Jadi 4 per min 4 sama dengan min 1. Nah, di sini kita peroleh titik puncaknya kan tadi sumbu simetri, nilai optimum. Jadi titik puncaknya adalah nih, sumbu simetrinya 1, nilai optimumnya min 1. Jadi kita peroleh titik puncaknya yaitu 1, min 1. Oke. Nah, ini kita cara menggambarnya ya. Kita ke koordinat kartesiusnya. Nah, pertama-tama kita akan kumpulkan titik-titik yang kita peroleh tadi. Setelah kita menentukan titik potong sumbu X, titik potong sumbu Y, dan juga nilai puncak. Nah, dari perpotongan dengan sumbu X, kita peroleh titiknya tadi 0,0 dan min 2,0 kita kumpulkan. Kemudian dari perpotongan dengan sumbu Y, kita peroleh 0,0 kan tadi. Kemudian yang terakhir titik puncaknya yaitu 1, min 1. Nah, itu kita buat titik dari koordinat kartesiusnya. Yang pertama yaitu nih, yang pertama yaitu 0,0. Titiknya di mana 0,0? Nah, di sini. Kemudian 2,0. 2,0 titiknya di mana? Nah, di situ. Itu udah dapat ya. Terus kemudian perpotongan dengan sumbu Y. Kita peroleh 0,0 lagi. Jadi itu di situ sama seperti yang
atas ya. Kemudian kita peroleh titik puncaknya 1,-1. Nah, di situ 1,-1, jadi X-nya 1, Y-nya -1, gitu ya bacanya. Jadi dia di sini, di antara dua ini. Oke, setelah itu kita tinggal hubungkan. Karena tadi grafiknya terbuka ke atas, dan ini titik puncaknya, maka kita akan pada di sini, seperti itu. Nah, diperoleh ini. Oke, selanjutnya kita akan mengecek ya. Cara ngeceknya itu ada aplikasi yang namanya GeoGebra. Jadi benar nggak sih gambar kita yang kita peroleh dari hitungan sendiri ini ya, yang secara manual, itu kita bisa cek di aplikasi yang namanya GeoGebra. Kalau ada yang punya laptop itu bisa langsung buka di web. Kalau di HP itu kalian bisa download di aplikasi Play Store-nya. Oke, selanjutnya ini bisa kita cek ya, apakah cara menggambar ini kita benar ataukah tidak dengan GeoGebra. Nah, di sini saya sudah membuka aplikasi GeoGebra di web. Nah, kita masukkan tadi persamaannya, yaitu X kuadrat min 2X. Apakah sama? Nah, di sini kita bisa lihat. Oke, titik potongnya. Ternyata benar, ini sama-sama. Titik potongnya ada di 6,0, 2,0, dan juga 1 min 1. Jadi sudah benar ya yang kita kerjakan tadi. Oke, tadi sudah. Nah, selanjutnya ada tugas untuk kalian, yaitu menggambarkan fungsi kuadrat yang A sama yang B. Nanti dikasih cara, kalian kerjakan manual, kemudian kalian kumpulkan di Google Form yang telah saya sediakan di G-School.